Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Penegasan Warta Minggu 14 Juni 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Handri Rusli dari Gereja Kristus Bogor. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Pelaksanaan ibadah online dan kegiatan gerejawi diinformasikan kepada jemaat berhubung kondisi yang belum memungkinkan terkait wabah COVID-19 dan mengacu pada surat edaran Sinode Gereja Kristus nomor 271/GMI/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 serta surat himbauan MPH-PGI tanggal 22 Mei 2020, maka Majelis Jemaat Gereja Kristus Cibinong memutuskan bahwa ibadah umum tetap akan dilaksanakan secara online dan kegiatan gerejawi ditiadakan sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Selama periode tersebut, Majelis Jemaat akan terus memantau perkembangan situasi yang terjadi terkait dengan wabah COVID-19 dan kemungkinan untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sekian penegasan Warta Jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKJ. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian Nafiri 119 bait 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhanku Juru Selamat. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah syukur HUT ke-81 Sinode Gereja Kristus ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah HUT ke-81 Gereja Kristus ini terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Muliakanlah nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Segenap puji-pujian dinaikkan pada Tuhan. Muliakan nama Tuhanmu dengan segenap hidupmu. Hai orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, berikan pujian padanya dan masyurkan namanya. Muliakanlah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Hai semua umat manusia, nyanyikan pujian dengan segenap hatimu. Muliakanlah Tuhanmu, masyurkan Yesus Rajamu, serta sembahlah Dia. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari akan kelemahan dan dosa kita. Mari kita datang dengan penuh sesal dan malu, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita mendapat pengampunan dari Allah yang adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita mengawali pengakuan dosa ini dengan menyanyi dari nafiri nomor 174. Dosa yang berat menekan, hai orang yang berdosa, bersujudlah di kaki
Bapa Sorgawi, Allah yang kekal dan maha murah, kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami hidup sebagai gereja yang hanya memuaskan diri sendiri. Sudah merasa puas bila telah melakukan perayaan-perayaan ibadah. Sudah merasa puas dengan melayani secukupnya. Sudah merasa puas dengan menyatakan kasih dan kebenaran sekadarnya. Karena itu kami memohon, Ampunilah kepuasan semu kami ya Tuhan. kami mengaku bahwa kami seringkali hidup sebagai gereja yang takut untuk menyaksikan nama-Mu, takut untuk mewartakan kasih-Mu, takut untuk sungguh-sungguh menjadi gereja yang dipanggil dan diutus. Karena itu kami mohon, Ampunilah ketakutan kami ya Tuhan. kami mengaku bahwa sulit sekali bagi kami untuk dengan rajin dan sukacita membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, rajin menaburkan kasih dan perdamaian, rajin untuk belajar dan mengajarkan kehendak Tuhan, rajin untuk membangun dan membaharui gereja, rajin dan bersukacita memperlengkapi diri bagi pelayanan gereja-Mu. Karena itu kami mohon, ampunilah kemalasan kami ya Tuhan, ampunilah semua dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Dalam nama Kristus Yesus yang telah berkorban untuk kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, 19, dan 21 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar. Ku tak mengerti mengapa Tuhan telah nyatakan anugerahnya dan dengan kasih menebus aku yang tidak layak dan hina. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah, Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Ku tak mengerti mengapa Tuhan memberiku keselamatan. Apabila percayakan firman-Nya, beroleh damai sejahtera. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah, Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya.
Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membuka Alkitab, membaca serta merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, jika saat ini kami boleh bersama-sama lagi datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah minggu. Kami menyadari sekalipun kami masing-masing berada di rumah, tetapi Roh-Mu yang kudus hadir di dalam setiap kami. Dan kini tiba saatnya kami membuka Alkitab, membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti maksud firman Tuhan, dan bahkan dengan pimpinan Roh-Mu, kami dimampukan untuk menghidupinya. Kami menyerahkan masing-masing kami ke dalam pimpinan Tuhan, dan terlebih hamba-Mu dalam keterbatasannya, biarlah pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Roh Tuhan yang kudus Tuhan nyatakan baginya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah memperingati hari ulang tahun Gereja Kristus ke-81 ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matias pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, sedemikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari Injil Matius tadi pada hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 gereja kita, yaitu Gereja Kristus secara sinodal, kita merenungkan firman ini dengan tema melayani dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui firman ini kita akan belajar untuk apa kita sebagai umat percaya, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga gereja, hadir di dalam kehidupan ini di Indonesia, di dunia, atau lebih sempit lagi yaitu di kota di mana kita berada. Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui firman ini kita mau belajar bahwa kita sesungguhnya hidup dipanggil untuk melayani dunia ini melalui gerejanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam bacaan yang telah kita ikuti bersama, kita di situ melihat bahwa Yesus di dalam hidup dan pelayanannya, ia berkeliling ke kota dan desa untuk memberitakan kerajaan Allah kepada umat Israel. Nah, di dalam bacaan kita dikatakan ketika ia melihat orang banyak yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala, maka di situ dinyatakan di dalam Injil yang kita baca, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara kekasih Tuhan, saya menggarisbawahi kata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata ini, yaitu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, ini dipakai oleh penulis Injil di dalam Injil Matius sebanyak 8 kali. Dan ini saudara-saudara adalah kata belas kasihan ini adalah kata yang terbanyak dipakai dari seluruh Injil yang ada. Nah, saudara kekasih Tuhan, pada bagian ini mau dijelaskan bahwa Yesus melihat dunia dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Di dalam Injil, seluruh Injil Matius, saudara-saudara, pertama-tama Yesus memakai kata ini untuk mengajar umat Israel bahwa Allah adalah Allah yang menghendaki umatnya hidup di dalam belas kasihan. Dan itu ia dikutip di dalam Injilnya, dikatakan kalau kamu mengerti arti firman ini, bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Lalu saudara-saudara, kata belas kasihan di dalam Injil ini juga itu dikenakan kepada Allah, bahwa Allah bukan hanya menghendaki umatnya hidup di dalam belas kasihan, tetapi Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam sebuah perumpamaan dikatakan bahwa Allah tergerak hatinya dengan belas kasihan, lalu mengampuni orang yang berhutang yang tidak mampu untuk membayarnya. Lalu di sisi lain, saudara, kata belas kasihan dikenakan kepada Yesus selama 4 kali di dalam Injil Matius, yaitu ketika Yesus melihat orang yang buta, ketika Yesus melihat orang yang sakit, ketika Yesus melihat orang yang kerasukan, dan ketika Yesus melihat orang yang mengikut dia kelaparan berhari-hari. Lalu dia memberi makan karena tergerak oleh belas kasihan. Demikian juga saudara, belas kasihan dipakai oleh Yesus di dalam ia mengajar dan menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban termasuk persepuluhan, tetapi ia mengabaikan belas kasihan di dalam hidupnya. Dan saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Apa yang menggerakkan dia dengan belas kasihan?
yaitu ketika mereka melihat orang banyak. Dan dikatakan orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, yang ditujukan seperti domba yang tidak bergembala adalah pertama-tama orang Yahudi yang lelah, yang penat di dalam hidupnya secara fisik, baik karena beban hidup, karena penderitaan, karena kemiskinan atau sakit penyakit yang diderita. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang lelah secara rohani, seperti domba yang tidak bergembala, yaitu mereka yang lelah karena dibebani dengan kewajiban-kewajiban hidup keagamaan yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus juga pernah mengatakan ketika melihat orang banyak yang lelah seperti domba yang tidak bergembala ini, ia katakan demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara, Yesus tergerak hatinya ketika melihat ada banyak orang di dalam kehidupannya tanpa pengharapan dan juga lelah di dalam menjalani hidupnya. Yesus mengungkapkan bahwa orang-orang banyak itu ibarat tuaian yang siap untuk dituai, yang siap untuk diberitakan kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudara, orang yang banyak itu, tuaian yang banyak itu dikatakan sekalipun tuaian begitu banyak tetapi pekerja sedikit. Hal ini saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengajar pada murid-muridnya untuk melihat realita betapa banyak yang harus dilayani. Jika kita melihat dunia ini dengan hati, ada banyak orang yang perlu perhatian, yang perlu kasih Allah, yang perlu dibebaskan dari kepenatan hidup. Tetapi begitu banyaknya yang harus dilayani, namun juga ia melihat bahwa sedikit para pekerja untuk dapat melakukan pelayanan atau tuaian itu. Maka saudara-saudara, dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus mengatakan yang pertama, ketika melihat tuaian begitu banyak, pelayanan begitu banyak namun pekerja sedikit, maka ia katakan mintalah kepada Tuhan. Artinya berdoalah kepada Sang Pemilik kehidupan, berdoalah kepada Sang Pemilik dunia ini, supaya ia mengirimkan para pekerja untuk melakukan pelayanan atau tuaian itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini Yesus mengajar murid-muridnya dan tentunya juga kita saat ini dan gereja untuk melihat realita dunia di sekitar kita, jangan hanya dengan mata jasmani, tetapi dengan hati. Sudah 81 tahun Gereja Kristus sebagai sinode hadir di tengah-tengah dunia ini, saudara. Adakah kita sebagai gereja, sebagai umat percaya melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan hati yang tergerak dengan belas kasihan? Saudara, bila kita mau jujur, maka kita akan mendapati ada banyak orang yang harus dilayani. Bukan saja dilayani secara fisik atau kebutuhan jasmani, seperti yang kita lakukan pada saat pandemi ini. Banyak gereja dan mungkin juga gereja kita melakukan pelayanan kasih atau pelayanan sosial dengan memberi bantuan sembako. Itu tentu baik. Tetapi saudara, kita juga diajak untuk melihat bukan saja pelayanan kasih dalam arti kebutuhan jasmani, tetapi juga kita bisa melihat ada kebutuhan rohani. Karena ada banyak orang di tengah-tengah situasi sekarang ini di dalam kehidupan dunia ini, ia juga penat dengan kehidupan yang tiada pengharapan. Mungkin juga bingung, mengapa hidup seperti ini dan mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Dan banyak orang membutuhkan pengharapan di dalam hidupnya.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui pandemi ini kita juga diingatkan, saudara, bahwa pelayanan pemberitaan kerajaan sorga itu bukan hanya bisa kita lakukan pada gereja lokal, pada jemaat yang kita jumpai satu demi satu. Tetapi bahkan ada banyak orang pemakai internet atau media sosial yang saya mengikuti sebuah webinar, dikatakan jumlahnya bisa puluhan juta, bahkan di atas 100 juta di Indonesia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang terpapar dengan berita-berita hoax, berita palsu, berita yang mencemaskan, berita yang menakutkan. Dan mereka membutuhkan berita-berita kabar baik yang memberikan ketentraman. Di situ saudara-saudara kita diajak untuk melihat dengan hati bahwa banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, lalu apabila kita telah melihat dengan hati betapa banyak orang yang harus dilayani di dunia ini, lalu saudara-saudara, apakah kita tergerak dengan belas kasihan? Tergerak untuk melayani mereka, tergerak untuk memberi diri supaya apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebingungan mereka, mereka menemukan jawabnya dalam hidup ini. Saudara, kalau kita tergerak hati dengan belas kasihan, pertanyaan selanjutnya, saudara, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebagai pribadi, umat percaya maupun sebagai gereja? Ada 3 hal, saudara, yang kita dapati di dalam bacaan kita. Yang pertama, kita diajak ketika kita tergerak hati dengan belas kasihan, maka berdoalah. Berdoa meminta kepada Tuhan yang empunya tuayan, kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini, kepada Tuhan yang memiliki dunia ini, yaitu Bapa Surgawi. Melihat realita dan kebutuhan pelayanan yang ada, saudara, kita diingatkan untuk berdoa, kita diingatkan bahwa pelayanan ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena itu di dalam melakukan pelayanan untuk dunia ini di mana kita dipanggil, maka kita diingatkan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam pelayanan. Karena itu berdoalah dan mintalah kepada Tuhan. Karena dialah sang pemilik pelayanan ini dan ia juga yang akan mengirimkan dan memampukan kita untuk melayani. Hal yang kedua, saudara, kalau kita tergerak dengan belas kasihan seperti Yesus yang tergerak dengan belas kasihan, maka selain berdoa, dikatakan kita harus bersiap untuk menerima panggilan. Kita bersiap untuk dipanggil dan kemudian diperlengkapi dengan kuasa untuk melayani. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan saja dianugerahi keselamatan hidup kekal, tetapi kita juga dikaruniai karunia-karunia roh yang memperlengkapi kita untuk pelayanan. Saudara, pada hari Pentakosta 2 minggu yang lalu, kita merenungkan firman Tuhan, yaitu karunia roh, manifestasi karunia roh yang berbeda-beda untuk kepentingan bersama. Kita diingatkan bahwa kita diberikan karunia untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada bagian ini kita diingatkan bahwa mereka yang dipanggil untuk melayani adalah orang-orang, bukan orang-orang yang layak untuk melayani, baik secara pendidikan ataupun secara moral. Mereka hanya nelayan, bahkan mereka ada yang menjadi pemungut cukai. Tetapi mereka dipanggil untuk melayani karena mereka mau percaya dan merespon kasih Allah, dan mereka mau bertobat untuk menjalani atau mengikut Yesus di dalam pelayanannya. Saudara,
Kemudian mereka yang bertobat ini, yang sekalipun tidak layak namun dilayakkan, mereka diperlengkapi dengan berbagai macam karunia rohani tadi. Untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk bahkan membangkitkan orang mati yang tiada pengharapan itu. Ini saudara mau menyatakan itu bukan karena mereka hebat, bisa melayani dan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi mereka diperlengkapi mau menyatakan karena Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang hebat, Allah yang memperlengkapi mereka, Allah yang akan memampukan mereka dengan karunia-karunia itu. Dan karunia-karunia itu dikatakan diberikan sebagai anugerah, diberikan sebagai cuma-cuma. Seperti keselamatan yang diberikan, demikian umat percaya hendaknya ia juga berbagi keselamatan di dalam pelayanan dengan cuma-cuma. Hal yang ketiga, saudara-saudara, setelah berdoa lalu siap dipanggil dan diperlengkapi untuk melayani, maka bagian ketiga adalah, saudara, kalau kita tergerak hatinya oleh belas kasihan, siap untuk diutus atau siap untuk terjun di dalam pelayanan, yaitu memberitakan kerajaan Allah, Injil kabar baik, dengan dikatakan melakukan segala perkara yang baik yang membebaskan mereka yang terbelenggu oleh kehidupan ini, lalu mereka dibebaskan dan disembuhkan dan diberikan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip di dalam melayani ini di situ diungkapkan di ayatnya yang ke-8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hal ini mengingatkan kita bahwa pelayanan itu bukan karena kita layak untuk melakukannya. Kamu boleh melakukan pelayanan itu adalah karena anugerah. Kalau umat diberikan kesempatan untuk dapat melakukan, itu juga bukan karena kekuatan dan kehebatan umat, tetapi karena karunia yang diperlengkapi, yang diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi umatnya, sehingga mereka dimampukan untuk dapat melayani. Artinya, saudara, kita dipanggil, kita melayani karena anugerahnya. Dan kita boleh melakukan semuanya itu juga di dalam anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan ini, yang dilakukan dengan doa, dengan kesiapan dan kesungguhan ini, saudara bisa diungkapkan dalam sebuah gambaran. Saya mengingat lagu yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Dalam syair lagu ini, saudara dikatakan bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kalau kamu dipilih atau dipanggil. Juga bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, atau bukan karena kecakapanmu kamu dipanggil dan dipakainya. Kalau kamu dapat melakukan pelayanan itu karena anugerahnya. Dan kalau kamu bisa melakukan itu, semua juga karena anugerahnya. Dipanggil, diperlengkapi, dan disertai di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dan juga di dalam memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-81 tahun, mau mengingatkan kita umat percaya, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga. Beberapa hal yang diingatkan. Yang pertama, mengingatkan tentang panggilan kita, bahwa kita dipanggil di dunia ini, di Indonesia ini atau di Cibinong ini, di jemaat kita dipanggil untuk melanjutkan tugas Kristus di dunia ini. Melayani dengan hati. Melihat dunia ini, melihat ada banyak orang di sekitar yang belum percaya, yang berada di dalam ketiadaan harapan dengan hati. Dan mereka adalah seperti orang-orang domba-domba yang tidak bergembala.
Dan ketika kita menyadari bahwa pelayanan begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan mereka, dengan berbagai macam bidang pelayanan yang bisa kita lakukan di gereja ini, saudara, khususnya dalam pandemi ini kita diingatkan ternyata ada bidang pelayanan lain yang bisa kita lakukan yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, yaitu pelayanan pemberitaan secara online melalui internet, di mana banyak orang dengan diam-diam bisa mendengar berita kabar baik ini. Dan ini adalah bagian pelayanan yang membutuhkan orang-orang khusus, talenta-talenta khusus. Dan Tuhan memberikan perlengkapan bagi setiap gerejanya di tengah-tengah pandemi ini terus belajar untuk melakukan pelayanan dalam sisi ini. Dan saudara-saudara mengingat bahwa sebentar lagi pelayanan majelis jemaat periode pelayanannya akan berakhir. Kita diingatkan pekerja, orang-orang yang ambil bagian pelayanan semakin berkurang. Dan ini menjadi panggilan bagi kita yang telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan talenta-talenta khusus untuk menyediakan diri, menerima panggilan apabila kita dipanggil untuk melayaninya. Selain itu, saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita di dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Ini adalah pelayanan milik Allah, karena itu andalkanlah Allah. Dan itulah sebabnya kita perlu berdoa, membawa setiap pergumulan, setiap pelayanan, setiap keadaan kita bawa kepada Tuhan, memohon penyertaan, pertolongan, dan kekuatannya di dalam pelayanan kita. Yang kedua, saudara, kita diingatkan melalui firman ini bahwa setiap kita umat percaya tanpa kecuali, kita bukan saja dianugerahi keselamatan, tetapi kita dipanggil dan diperlengkapi untuk membawa kabar baik kepada dunia. Dan Yesus di situ dikatakan memanggil setiap murid-muridnya, artinya setiap orang yang telah menerima keselamatan. Hanya orang yang menerima keselamatan, yang telah menerima kasih Allah, dia bisa memberitakan keselamatan dan memberitakan kasih Allah itu. Dan untuk itu, saudara-saudara, tanpa kecuali, setiap kita orang percaya diperlengkapi dengan bakat, dengan minat, dengan talenta, dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk dapat memperlengkapi satu dengan yang lain di dalam pelayanan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin nanti beberapa saat lagi nama saudara bisa saja tercatat di dalam formulir pengajuan bakal calon majelis jemaat. Dan itu saudara menunjukkan itu bisa Tuhan pakai bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Ketika nama kita muncul, kita diingatkan apakah kita punya hati untuk ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan beri kepada kita. Hal yang ketiga, melalui firman ini kita diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima, karunia yang kita terima, karunia-karunia rohani, bahkan hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita telah menerima anugerah Tuhan begitu melimpah di dalam hidup kita, kita diingatkan maukah kita membagi karunia itu, keselamatan itu dengan cuma-cuma melalui hidup kita, melalui pelayanan kita. Apapun bagian yang boleh kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, untuk menjawab kebutuhan dunia ini akan kehidupan yang penuh dengan pengharapan, supaya banyak orang boleh menerima kasih Allah sebagaimana kita telah menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang atau dunia di sekitar kita. Karena kita telah dikasihinya, diselamatkannya, dan diberikan karunia dengan melimpah. Karena itu, marilah kita lakukan pelayanan ini dengan kasih dan karunia yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, supaya dunia dan banyak orang boleh menerima kasih-Nya.
Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Gereja Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami dalam ibadah ini. Mengingatkan kami bahwa hidup kami sebagai umat percaya hendaknya kami jalani di dalam melanjutkan tugas pelayanan Kristus di dunia ini, yaitu mengasihi dunia ini dengan melakukan pelayanan untuk memberitakan kerajaan Allah. Kami bersyukur kiranya Roh Tuhan menolong kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama 81 tahun bagi Gereja Kristus secara sinodal. Kami percaya bahwa perjalanan selama 81 tahun ini adalah karena penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi gereja-Mu. Dan kami percaya di tahun-tahun ke depan, biarlah gereja Tuhan ini, Tuhan terus mampukan untuk menjadi garam dan terang dunia, supaya di mana saja gereja Kristus hadir, dan juga setiap jemaat Tuhan secara pribadi, ia boleh terus menjalankan misi Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan gereja Tuhan di tahun-tahun ke depan ke dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur juga Tuhan untuk jemaat Tuhan Gereja Kristus Cibinong. Dalam pandemi ini, sekalipun kami harus melakukan ibadah di rumah melalui layanan internet, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus menolong dan membuat kami terus bertumbuh, karena kami menyadari bahwa kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja kami hadir, penyertaan Tuhan nyata bagi setiap umat-Mu.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong, Engkau memampukan untuk mengatasi setiap persoalan dan menemukan jalan keluar dalam pergumulan hidupnya. Kami berdoa buat mereka yang bergumul karena sakit, usaha, pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir, menolong mereka mengatasi setiap persoalan itu. Dan kami berdoa untuk majelis jemaat Gereja Kristus Cibinong ini, di dalam segenap pelayanan yang dilakukan dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong dan memperlengkapi dengan jemaat Tuhan, dan juga dengan orang-orang yang mempunyai hati untuk terus memperhatikan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah pandemi ini untuk menjawab kebutuhan jemaat bahkan dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya dan kami menyerahkan gereja Tuhan ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk Presiden Jokowi, di dalam menyikapi dan juga mengatasi pandemi yang dialami ini. Biarlah Tuhan terus menolong dengan roh hikmat Tuhan, setiap tindakan dan kebijakan yang diberikan itu boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, bahkan juga bagi perekonomian bangsa ini dan juga dunia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami naikkan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan ibadah online dapat diberikan dengan cara memasukkannya dalam sampul dan diserahkan ke sekretariat gereja atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 264 bait pertama dan kedua.
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita akan berdoa. Ya Allah kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur untuk segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai di saat ini. Berkatilah persembahan kami, Kau yang akan menyucikan dan menguduskan, dan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati segala usaha, pekerjaan kami, berkati juga bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang berkekurangan, kiranya Engkau yang akan menolong dan mencukupkannya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, ada damai dan sejahtera bagiku, melayani Tuhanku, melayani Tuhanku, ku berserah padanya, sukacita damai karena
melayani Tuhanku. Oh betapa bahagia, dalam susah dan senangku bernyanyi, memuji nama Tuhan, melayani Tuhanku. Ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, tangan kasih-Nya memimpin langkahku. Oh betapa senangnya melayani Tuhanku. Ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, seluruh hidupku diatur Tuhan, hatiku jadi tenang, melayani Tuhanku. Ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah telah selesai. Mari kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.